jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan coup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, Panglima tertinggi, Presiden seumur hidup, Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana Keblinger. Rencana tidak benar itu. Lettu Arif adalah tokoh yang bertanggung jawab dalam operasi pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira pada peristiwa GTX-10S. Bahkan, Dul Arif merupakan komandan pasukan Pasopati yang menjadi tokoh kunci gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Namun, akhir kehidupan Lettu Arif tidak pernah terpublikasikan secara jelas. Dul Arif berperan penting dalam operasi penculikan jenderal-jenderal pimpinan Angkatan Darat. Dia dieksekusi mati oleh Ali Murtopo. Hukuman ini mirip dengan yang diberikan kepada DN Aidit dan Syam Kamaruzaman. Dul Arif berperan penting dalam pelaksana dalam penculikan para jenderal. Pada saat itu ia memerintahkan untuk membunuh para jenderal sasaran penculikan. Namun, selaku komandan pasukan Pasopati ia memberikan instruksi, tangkap hidup atau mati. Sejak aksi tersebut, peristiwa gerakan tanggal 30 September menjadi kacau sehingga Lettu Arif bergabung dengan Pelda Jahuruk dalam operasi di rumah Aha Nasution. Namun, operasi tersebut gagal dan Nasution pun lolos. Bahkan, yang menjadi korban adalah pengawal di rumah Jelemena, yakni Pierre Tendean dan Karel Saksuitubun. Operasi penculikan tersebut diawali dengan kericuhan yang memancing keributan yang mengakibatkan kegagalan. Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 merupakan peristiwa penculikan 6 jenderal dan 1 perwira yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Gerakan tanggal 30 September pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari. Pada pagi hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Oktober tahun 1965, Komandan Satuan Tugas Satgas Pasopati, Letnan Infantri, Dul Arif membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Resimen Cakrabirawa adalah seorang pemimpin penangkapan Jenderal Nasution. Gabungan Resimen Cakrabirawa terdiri atas 1 regu kawal kehormatan Cakrabirawam, 1 peleton Yon 530 para Brawijaya, 1 peleton Yon 454 para Diponegoro, 1 peleton pasukan pertahanan Pangkalan Ori dengan dukungan 1 peleton sukarelawan pemuda rakyat. Pasukan yang bertugas menangkap Jenderal Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan dan Brigade Infantri I Jaya Sakti, dan terdiri atas 1 peleton Yin 530 para Brawijaya, 1 regu PPP Auri dan 2 regu sukarelawan pemuda rakyat. Bahkan, penangkapan Maijen Suprapto dari 1 peleton Batalion Kawan Kehormatan Cakrabirawa. Pasukan I dipimpin oleh Serka Sulaiman dan sisanya bergabung dengan Regu 2 yang dipimpin oleh Serda Sukiman. Pasukan Sersan Satar dari Resimen Cakrabirawa yang dibantu oleh 1 peleton Yon 530 para Brawijaya di bawah pimpinan Sersat Paat akan menangkap Maijen S. Parman. Bahkan, Sersan Mayor Surono memimpin 1 peleton Cakrabirawa yang bertugas menangkap Brigjen Sutoyo. Pasukan ini dibagi menjadi 3, Regu I dipimpin Sersan 2 Sudikjo, Regu 2 dipimpin Sersan 2 Ngatijo dan Regu 3 dipimpin Kopral 2 Dasuki. Maijen Haryono akan ditangkap oleh pasukan 1 peleton Cakrabirawa yang dipimpin oleh Serka Bungkus. Pasukan yang bertugas menangkap Brigjen DI Panjaitan dipimpin oleh Sersan Mayor Soekarjo dari Yon 454 para Diponegoro dengan petunjuk jalan Kopral Sudikin. Setelah persiapan dan pengarahan selesai, anggota Pasopati diangkut menggunakan jeep, truk dan bus. Senjata yang digunakan antara lain Stengun, Garan, dan AK. Ketujuh regu penculik ini berangkat ke arah Menteng, salah satu daerah perumahan elit di Jakarta, tempat kediaman banyak pejabat pemerintahan. Sasaran mereka adalah Jenderal Aha Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat dan 5 Staf Umum Angkatan Darat Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Harjono, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswongi Harjo, dan Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan.